Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana.
صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع وحصنا وحبانا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. Alhamdulillah. Yang Al-Fakir hormati, masa ta'zim Al-Fakir kepada para habaib, para asatidz, para kiai, para ustadz yang Masya Allah telah hadir di depan kita beserta tokoh masyarakat. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada mereka semua dan juga kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati, saya muliakan ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdul Rahman As-Saggaf, lalu juga ada Al-Habib Alwi Al-Habsyi, dan juga wabil khusus yang saya hormati daripada Sahibul Bait Bapak Aib Saifuddin Bahri, Saiful Bahri. Semoga Allah Ta'ala memberikan sehat walafiat kepada beliau dan juga memberikan keberkahan kepada beliau dan juga keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali, tidak terhitung. Sehingga alhamdulillah di dalam malam yang mulia ini, yaitu malam daripada tahun baru Islam, kita menghadiri acara yang mulia dan kita berharap mudah-mudahan kita pulang dari sini segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap tahun ini adalah tahun baru Islam kita yang makin hari makin putih bagaikan susu dan suci bagaikan putihnya susu. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga pengikutnya yang senantiasa mudah-mudahan kita termasuk daripada sebaik-baiknya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, singkat cerita wahai para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, saya pada hari ini sangat bergembira bisa hadir di dalam acara ini. Ini kedua kalinya Al-Fakir datang ke Jambi. Sebelumnya Al-Fakir ke Kuala Tungkal, Tanjung Jabung. Ya, pada saat itu Al-Fakir di sana dan alhamdulillah ini kedua kalinya ke Jambi. Alhamdulillah semua dilancarkan oleh Allah. Sekitar 7 jam perjalanan dari bandara ke sini. Masya Allah, lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini sebagai bukti, mudah-mudahan acara kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Lanjut enggak? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita udah masuk tahun baru Islam 1444 Hijriah. Alhamdulillah, tidak terasa waktu demi waktu telah kita lewati. Maka ini menjadi sebuah nasihat untuk kita semua, nasihat untuk diri kita, nasihat untuk keluarga kita. Apakah kita sudah betul-betul menjadi pribadi yang berusaha terus-menerus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Karena orang yang ia dikatakan bertakwa ialah orang yang menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang ia setiap harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga melakukan hal-hal kebaikan lainnya, melakukan kewajibannya, apakah dia sudah termasuk orang yang bertakwa? Tentulah belum, wahai para hadirin dan hadirat. Semua yang kita lakukan, ibadah kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, dan amalan-amalan kebaikan lainnya, itu semua adalah sebuah proses, masih proses agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah.
Maka orang-orang yang hadir dalam acara ini, mudah-mudahan kita termasuk daripada kriteria orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah. Pada hari ini kita berzikir kepada Allah, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap agar kita ini menjadi orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah juga, agar nanti di surga kita bisa bersama dengan baginda Rasulullah. Maka jangan kita hadir dalam acara ini niat kita itu selain untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini tahun baru Islam, banyak kejadian-kejadian yang sangat mulia. Tahun baru Islam dikenal juga ada salah satu budaya yang sangat identik, populer, terkenal di Indonesia, yaitu lebarannya anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya apa? Nah, kagak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun, Allah katakan bahwasanya, tahukah kalian orang-orang yang ia mendustakan agama? Ialah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberikan makan kepada orang yang miskin. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang mulia. Baginda Rasulullah juga memuliakan anak yatim. Bahkan dikatakan di dalam hadis, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga bersama anak yatim itu hakada, kata baginda Rasulullah, seperti ini, seperti dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk, dan belum memisahkannya sedikit. Ini artinya apa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan anak yatim. Ada satu kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Pada saat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Pada saat itu juga adalah hari raya Id. Pada saat beliau keluar, beliau melihat banyak sekali anak-anak yang bermain senang pada hari raya Id. Tapi beliau melihat ada satu anak yang sedih dan tidak ikut bermain dengan anak-anak, kelompok anak-anak lainnya. Apa yang baginda Rasulullah lakukan? Apakah baginda Rasulullah meninggalkannya? Tidak, baginda Rasulullah menghampirinya. Baginda Rasulullah menanyakan, wahai anak kecil, apa yang membuatmu sedih? Kenapa engkau tidak ikut bermain dengan anak-anak yang lain? Dijawablah dengan anak tersebut, karena anak tersebut tidak tahu kalau di depannya ini adalah manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata anak kecil ini, jangan ganggu aku Tuhan, jangan ganggu aku Tuhan. Anda bisa melihat saya sendiri, kata anak kecil ini. Saya di sini tidak berpakaian, saya di sini kelaparan, saya di sini hanya sendirian. Karena kenapa? Ayahku telah mati dalam peperangan yang diikutinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku telah menikah dengan ayah lain. Aku tidak memiliki rumah sekarang. Ibuku telah mengambil hartaku, telah mengambil rumahku. Maka seperti Anda yang lihat sekarang, aku kelaparan, tidak berpakaian, tidak memiliki rumah, wahai Tuhan. Lalu apa yang dilakukan baginda Rasulullah? Inilah salah satu contoh yang bisa kita lakukan, yaitu akhlakul karimah. Baginda Rasulullah mengatakan, wahai anak kecil, maukah engkau menjadi anakku? Dan Aisyah sebagai ibumu, dan juga Sayyidatuna Fatimah sebagai kakakmu, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi pamanmu, dan Sayyidina Hasan wal Husain menjadi saudara-saudaramu. Kaget anak kecil ini. Ternyata di depannya adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Rasulullah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sallu ala Muhammad. Maka menjawablah dengan semangat anak tersebut, bagaimana aku tidak ingin ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah kekasihnya Allah, bagaimana aku tidak mau. Diajaklah anak tersebut ke dalam rumahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah mengasih makan kepada anak tersebut, memberikan pakaian yang baru untuk anak tersebut. Dan akhirnya anak tersebut keluar dari rumah baginda Rasulullah, ikut bermain dengan anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain heran dengan dia. Ditanya oleh anak-anak yang lain, kenapa engkau tadinya sedih, sekarang menjadi senang? Tadinya sendirian, sekarang ingin bermain dengan kami. Dijawablah dengan anak tersebut, sekarang aku sudah kenyang. Yang tadinya aku kelaparan menjadi kenyang. Yang tadinya aku tidak berpakaian, aku sekarang berpakaian. Yang tadinya aku tidak memiliki ayah, sekarang aku memiliki ayah, yaitu Sayyidina Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Lalu Aisyah menjadi ibuku dan Sayyidatina Fatimah sebagai kakakku dan Sayyidina Ali sebagai pamanku, Sayyidina Hasan dan Husain sebagai saudara-saudaraku. Masya Allah, ini adalah kisah yang mulia. Lalu kita ambil hikmahnya oleh para hadirin hadirat. Apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai anak yatim. Bukan sekedar mencintai, tapi memfasilitasi anak yatim, menghargai anak yatim, menghormati anak yatim. Maka di acara yang mulia ini, apabila ada anak yatim yang hadir di acara ini, cium kepalanya, pegang kepalanya, karena setiap helai rambut itu ada pahalanya. Setiap helai rambut ada pahalanya. Ingat, ini adalah pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, agar kita bisa menjaga perasaan orang lain, kita bisa menghibur hati orang lain, kita bisa membantu orang lain. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abghadul rijali ilallahi al-aladul khasim." Orang yang paling dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala al-aladul khasim, yaitu orang yang senang mengadu domba, yang senang ingin bermusuhan. Jangan sampai, mudah-mudahan kita terjauhi dari sifat-sifat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan terakhir ialah ini adalah waktu di mana kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak peristiwa para nabi yang ada di bulan ini, di bulan Muharram. Banyak sekali peristiwa-peristiwa para nabi yang mulia adanya di bulan Muharram ini. Tapi apa? Di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk membaca banyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhil ma dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata baginda Rasulullah, orang yang pelit adalah orang yang dimana ia mengingat diriku, dia mengetahui ataupun dia disebutkan namaku di depan dia, tapi dia tidak bersalawat kepadaku, dikatakan pelit oleh baginda Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan hanya saja para makhluk Allah yang bersalawat kepada baginda Rasulullah, bukan saja hanya para nabi yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah pun ikut bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Apa kita mengaku diri kita di depan ini yang sedang sibuk dengan dunia, sibuk dengan banyak anak muda di zaman sekarang, sibuk dengan sosmed, sosial media, sibuk dengan HP-nya, ia bisa dikatakan orang-orang yang akan dekat dengan baginda Rasulullah. Tanamkan rasa itu kepada hati kita, jatuhkan diri kita sebagai diri yang hina, tidak ada apa-apa di dalam diri kita. Pikirkan saja baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cintailah aku, yaitu baginda Rasulullah, karena Allah. Dan cintailah keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan kalian kepada aku. Ada daripada satu kisah. Kemarin Al-Fakir telah mengadakan acara haul. Kakek Al-Fakir Al-Maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far As-Saqqaf. Beliau sebelum wafatnya pernah berpesan kepada Al-Fakir. Pada saat 2 hari sebelum beliau wafat, beliau berbicara dengan Al-Fakir. Beliau ini senang kalau Al-Fakir sering baca qasidah, sering baca sholawat depannya. Setelah Al-Fakir baca ya Rabbana katawassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'a li du'ana, Al-Fakir disuruh dibacakan tentang kisah keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa syair qasidahnya? Dengarkan baik-baik. Inna fil jannati nahran min laban, inna fil jannati nahran min laban li'aliyin wa Husainin wa Hasan, li'aliyin wa Husainin wa Hasan. Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang terbuat dari susu, diperuntukkan untuk siapa? Untuk Sayyidina Ali, Hasan wal Husain, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bait lanjutannya lagi. Hubbu alil baiti fardun indana, hubbu alil baiti fardun indana. Mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi kita. Wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan, wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan. Dengan kecintaan tersebut kita tidak pernah takut daripada kesusahan. Wa man kana muhibban lahum, wa man kana muhibban lahum. Dan barang siapa orang yang mencintai mereka, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ghairi hazan, yadkhulul jannata min ghairi hazan. Masuklah ia ke surga tanpa adanya kesedihan. Ini adalah kisah tentang keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hadir pada acara ini, kita berharap semoga Allah angkat derajat kita. Semoga kita nanti diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah. Semoga nanti di yaumil akhir kita bisa berdampingan dengan baginda Rasulullah. Semoga wajah yang hina ini, mata yang hina ini, mata yang kotor ini bisa memandang wajah baginda Rasulullah. Semoga hati ini, hati yang kotor bisa bertemu dengan baginda Rasulullah. Semoga kita bisa mencium tangan baginda Rasulullah nanti di yaumil akhir. Dan semoga kita nanti di yaumil akhir dikumpulkan bersama keluarga baginda Rasulullah, dikumpulkan bersama anbiya, dikumpulkan bersama para aulia, dikumpulkan bersama para wali-wali Allah, para orang-orang yang soleh dekat dengan Allah. Dan juga kita berharap semoga orang yang pulang dari sini kabul, hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga pulang dari sini membawa keberkahan, pulang dari sini segala urusannya dilancarkan oleh Allah. Pulang dari sini kita makin giat, rajin untuk beribadah kepada Allah. Pulang dari sini kita makin terus-menerus menjadi orang yang lebih baik lagi. Di tahun baru Islam ini ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu ya Allah kepada kita semua yang hadir pada acara ini. Berkahilah keluarga kami ya Allah, berkahilah keluarga kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami menjadi anak soleh dan soleha, senantiasa selalu mendoakan kami ya Allah. Jadikan
jadikanlah anak-anak kami yang bisa menjadikan pintu surganya untuk kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan saleha, sehingga nanti di yaumil akhir kita bisa diberikan mahkota oleh mereka ya Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'. Ayo sama-sama baca. Ya Rasulullah, salamun alaik. Angkat tangannya. Rabbi fanafa'na bi barakatihim wa dinal ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah. Ayo sama-sama baca. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa darajati Rabbi fanafa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmati ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa darajati wa amitna fi wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa darajati ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya Rabbi bil Mustafa Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi angkat tangannya, ingat ini didengar oleh baginda Rasulullah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa شفاعته لكل هول من الأهواء يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى Sallallahu alaihi wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya pesan ada 3. Kalau pengen anak kita soleh dan soleha, pengen anak kita soleh dan soleha, pengen enggak? Pengen tidak? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum bi thalathatin khisal." Ajarkan kepada anak-anak kita 3 perkara ini. Hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu ahla bait, mencintai keluarga baginda Rasulullah. Wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Maka insya Allah anak-anak kita mereka soleh dan soleha, selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sih tidak bisa panjang lebar karena sudah malam juga. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Doakan al-fakir biar sehat walafiat, amin, biar istiqomah, amin, biar mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah taala, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita ketemu lagi, doakan insyaallah, amin, amin ya rabbal. Maafkan kita kata salah, mudah-mudahan semoga Allah juga memaafkan al-fakir, memaafkan kita semuanya, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Masih semangat masih.